Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya apa kabar? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa agar pelajaran hari ini kita dapat berjalan dengan saya. Nanti baik berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya kalian. Oke, Dinda Elsa, Rizka Ramadhani, Ada Bu. nah, hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, di sini kalian ada yang pernah dengar nggak tentang sifat koligatif larutan? Belum ya. Menurut kalian sih air murni tanpa campur apa-apa sama air rendah dikasih garam sifatnya itu sama nggak? Beda. Beda ya. Nanti ini perbedaannya ini akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi misalnya ini kita taruh air, lalu kita panaskan, kan dia pada 100 derajat itu akan mendidih ya, akan mengeluarkan berumur-umuran adanya. Terus kita tambahin garam. Tiba-tiba airnya nggak mendidih lagi kan? Nah itu kenapa? Pada hari ini kita akan bahas penyebab itu. Pada hari ini kita akan membahas sifat koligatif larutan. Nanti Ibu bakal jelasin sedikit tentang sifat koligatif larutan, akan memberikan juga satu gambar pada analisis gambar tersebut dan nomor video juga, dan itu akan memberikan dulu. Langsung saja ya, Ibu bakal jelasin tentang sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan ini adalah sifat khas larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, tetapi dia hanya tergantung pada banyaknya partikel zat terlarut di dalam larutan. Nah, sebelumnya kan tentunya baru mendengar ya apa itu larutan. Nah, larutan itu adalah campuran homogen antara zat pelarut dan zat pelarutnya. Contohnya itu kayak kita buat air garam. Nah, di sini zat terlarutnya itu adalah garam, sedangkan zat pelarutnya itu adalah air. Itulah yang dikatakan dengan larutan. Sedangkan sifat koligatif larutan itu adalah sifat khas larutan. Apabila tadi seperti yang di awal kita campurkan nih air mendidih itu dengan garam. Nah, pada saat kita campurkan garam itu tiba-tiba airnya nggak mendidih lagi kan? Sehingga itu kan membutuhkan waktu lagi untuk mendidih dan suhu yang lebih tinggi lagi. Nah, suhu yang lebih tinggi itulah yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Sifat khas suatu larutan. Nah, untuk hari ini kan sifat koligatif larutan itu ada berapa macam ya? Ada tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik tutut, tekanan osmotik. Pada hari ini, karena waktunya terbatas, ya kita akan bahas tentang kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih itu adalah suhu ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan di luarnya. Contohnya itu apabila kita panaskan air itu kan pada 100 derajat Celcius, yaitu tekanannya itu 1 atm, sehingga tekanan di dalam larutannya itu akan sama dengan tekanan di ruangannya, yaitu 1 atm. Pada saat suhu 100 derajat Celcius kita tambahkan nih suatu zat terlarut, contohnya kayak garam atau gula gitu. Nah, pada saat kita tambahkan airnya itu kan nggak mendidih lagi kan, dia butuh suhu yang lebih tinggi lagi. Pada saat kita tambahkan garam, suhu yang dibutuhkan itu yaitu 100 derajat Celcius. Nah, kenaikan suhu itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih. Oh wow. Ibu bakal kasih kalian gambar. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Di sini Ibu mau bagi kelompok 3 kelompok saja, sesuai deretan saja ya, boleh ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan duduknya di kelompok. Tolong siapkan alat tulisnya. Kelompok boleh 1
Silakan setiap kelompok perwakilan aja nih. Apa sih yang kalian tulis pada saat kalian tulis dari kelompok 3? Oh, ya kelompok 3 dulu ya. Ya, Bu, ya. Kami dapat menunjukkan kalau air yang ditambahkan garam ya, Bu, itu lebih membutuhkan suhu lebih tinggi daripada air murni saja. Silakan kelompok 2. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan itu Bu, kalau misalnya dia itu satu zat, dia satu larutan ditambah dengan zat lain, suhunya akan meningkat Bu, lebih tinggi. Sama jawabannya hampir mirip. Ya, silakan kelompok 1. Kalau dari gambar itu yang gambar kedua karena ditambahin zat pelarut garam, makanya meningkat jadi penyakit sendiri. Oke, bentar sekalian beri aku sedikit. Ini Sa, kalian kan udah jawab kan? Apa sih penyebabnya? Ada yang tahu nggak apa penyebabnya? Kenapa diketnya itu bisa lebih tinggi? Karena dapat zat lain. Ya betul ya, betul. Nah, Ibu tambahkan sedikit. Pada saat kita menambahkan garam di dalam air, seharusnya molekul air yang kita inginkan mau menguap keluar, dia tertahan sama si molekul zat lautnya, yaitu garam tadi. Sehingga dia membutuhkan suhu yang lebih tinggi lagi untuk dia bisa menguap si molekul air. Nah di sini ada video animasi ya, kita nonton sedikit agar kalian lebih memahami ini. Itulah gambaran sedikit gimana sih pada kenaikan titik ini pada saat kita menambahkan zat terlalunya. Si molekul garam itu tuh terperangkap, kan? Jadi karena kita udah bahas nih, kita udah tahu tentang kenaikan titik ini. Jadi kan dalam setiap kelompok ibu mau memberikan hadiah KPD. Ini KPD-nya kalian baca dulu sedikit, ada di sini literaturnya dan kalian jawab soalnya ini. Nggak banyak, kalian tinggal langsung jawab di sini ya. Ini di garis-garis ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, waktunya di sini itu 10 menit ya. Kan kalau ada yang nggak ngerti, buat ditanyain. Silakan tulis. Silakan baca dulu ya literaturnya biar kalian mudah menjawabnya. Sebentar ya, mana? Bu, itu saya
Ibu mau nanya ini sama kalian ya, apakah kalian belajar kali ini? Untuk kelompok satu, apakah ada fenomena kenaikan titik air yang kalian ketahui? Jika hidupan kita sehari-hari, ketika kayak itu ada air panas atau apa yang lain? Ada Ya, betul sekali ya. Untuk kelompok dua, apakah kalian mengetahui ada fenomena lain selain yang kita bahas hari ini? ada Betul sekali ya. Kelompok tiga, karena udah kalian udah jawab semua. Mungkin ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan. Silakan ada yang nggak mengerti. Paparan aja. Ada yang ngerti ya, ngerti semua ya. Nah, baik. Karena kalian sudah mengerti di sini, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk kalian semua, ibu mau 2 orang saja ya untuk membahas nih kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini kita belajar apa sih? Silahkan untuk Indah. Ya. Jadi kesimpulannya itu berarti dengan adanya taman tersebut menaikkan Terus kalian untuk 1 orang lagi ya. Untuk Yulia, karena terlambat tadi ya. Silakan Yulia. Oke, tentu aja kami tepuk tangan kita lakukan hari ini. Apakah kalian senang nih dengan pembelajaran kelompok ini? Nah, untuk minggu depan, karena kita baru bahas untuk pertemuan selanjutnya, karena kita baru bahas kenaikan ini, kalian baca-baca aja tentang pertanyaan jawab dan penurunan di buku. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tersebut. Untuk tugas di rumah ya, silahkan baca-baca itu saja. Ibu akan kasih PDF dan baca-baca nanti pada pertemuan selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran. Ibu bakal tanya ya beberapa orang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa karena pembelajaran ini sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata sama kalian. Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.